Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai materi hari ini. Ini masih melanjutkan materi pada pertemuan minggu lalu, ya. Jadi pada problem yang pertama kemarin adalah dalam membangun pohon keputusan itu yang pertama adalah bagaimana menentukan kondisi atribut tes. Nah, jadi ada beberapa kemarin kita mau menggunakan multi-way, two-way, ataukah misalkan continue atau ya, berdasarkan variabel input jadi atau atributnya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke permasalahan yang berikutnya. Bagaimana menentukan split terbaik? Ini terkait dengan atribut mana yang harus kita pilih dari misalkan kita punya 10 atribut. Apakah selalu harus atribut yang pertama? Jadi ini yang akan kita bahas berikutnya, yaitu bagaimana menentukan split yang terbaik. Nah, split yang terbaik, misalkan kita punya 3 atribut seperti ini. Atribut seperti ini, ya, yang satu apakah ini misalkan dia memiliki mobil sendiri, kemudian tipe mobilnya apa, lalu student ID misalkan. Nah, ini kira-kira dari ketiga ini yang kita pilih pertama mana? Nah, ini ternyata kita bisa membandingkan ketiga splitting ini, ketiga kondisi splitting ini dengan menghitung keseragaman dari kelas setiap simpulnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan kita pernah di problem pada saat kita membahas mengenai algoritma Han. Algoritma Han ini kan mula-mula data itu adalah keseluruhan data ya. Jadi kita membangun mulai dari 10 data ini, kemudian 10 data ini dipecah berdasarkan salah satu atribut gitu ya. Nah, kemudian dipecahnya ini kan nanti akan kita lihat di dalam himpunan ini ya. Saya mengingatkan yang kemarin ya, misalkan mula-mula dia terdiri dari 1 sampai dengan 10. Yang kemarin itu. Ini ada 10 data. Nah, 10 data ini dipecah dengan menggunakan salah satu atribut yang kita sebut dengan splitting atribut. Misalkan refund gitu ya, misalkan refund. Nah, refund ini nilainya adalah yes dan no. Maka ini akan dipecah berdasarkan refund, ya. Kemudian dia dipecah menjadi 2, yang nilai refundnya yes dan nilai refundnya no. Yang masuk ke refundnya yes itu misalkan kalau kita lihat di sini yang refundnya yes ada 1, 2, 3, yaitu 1, 4, 7. Sedangkan yang refundnya no itu ada 2, 3, 5, 6, 8, dan 9. 8, 9, dan 10. Ini. Jadi hasil splitting itu tadi menghasilkan 2 subset data, yang subset data pertama isinya 147 dan subset data yang kedua 23 dan seterusnya. Nah, kita bisa mengukur keseragaman kelas yang ada di simpul ini. Artinya apa? Apakah semua data yang ada di simpul ini terletak pada kelas yang sama, itu dikatakan dia sangat seragam, artinya sama semua berarti dia sangat seragam. Ya. Sedangkan misalkan ada satu simpul yang dia tidak seragam, maka kita bisa menghitung berapa tingkat keseragamannya.
Ya, contohnya 147. 147. 1 ini ada di kelas No, 4 itu ada di kelas No, 7 ini juga ada di kelas No, maka semuanya ada di kelas No. Ini artinya dia sangat murni. Ya. Kalau ditulis tingkat kemurniannya, istilahnya kalau emas itu ya, tingkat kemurniannya dia sempurna karena semuanya tidak ada yang terletak pada kelas yang berbeda. Nah, kalau yang di sini, yang di 2, 3, dan seterusnya, ini ada yang ada di kelas No, ada yang di kelas Yes. Nah, berarti campuran ini. Maka tingkat kemurniannya akan berkurang di sini. Sudah tidak murni ya, tapi tidak murninya seberapa tingkatnya. Itu ada ukurannya. Ini yang dimaksud dengan tingkat keseragaman. Nah, apa yang dihitung di sini adalah dengan melihat tingkat keseragaman atau tingkat kemurnian dari isi simpul-simpul ini kita bisa membandingkan mana simpul yang mempunyai dianggap sebagai best split, ya, best splitting, itu adalah yang simpul-simpul anaknya ini mempunyai tingkat kemurnian paling tinggi. Nah, untuk mengukur tingkat kemurnian, gitu. Nah, ini. Tapi di sini kebalikannya ya, bukan tingkat kemurnian, tapi tingkat ketidakmurnian. Jadi kita menggunakan ukuran simpul dengan istilah impurity simpul. Ya. Jadi untuk melihat distribusi kelas itu homogen atau tidak homogen. Yang dianggap homogen ya kalau dia terletak pada kelas yang sama. Contohnya simpul ini, simpul yang kiri ini, kan terdiri dari data-data tadi ya, misalkan ada 10 data, nah, 5 data dia masuk ke kelas C0, 5 datanya masuk ke kelas C1. Dia terbagi rata antara yang kelas 0 dan kelas 1. Maka kondisi seperti ini dikatakan bahwa simpul itu dia tidak homogen. Ya, tidak homogen, tidak sama semua kan. Nah, dengan tidak sama, maka derajat impurity-nya, derajat ketidakmurniannya itu tinggi. Ya, karena kita di sini menggunakan ukuran ketidakmurnian. Nah, sedangkan yang kondisi simpul yang seperti ini misalkan ada simpul, di mana simpul itu dari 10 data, yang 9 masuk ke kelas C0, yang 1 masuk ke kelas C1, hanya 1 yang berbeda gitu ya. Maka ini sudah mendekati homogen, meskipun dia belum homogen yang sempurna. Nah, yang seperti ini maka dikatakan dia murni. Nah, karena dia murni, maka derajat impurity-nya itu rendah. Oke ya, ini bagaimana menentukan base splitting dengan mengukur tingkat ketidakmurnian dari sebuah simpul. Nah, untuk mengukur ketidakmurnian dari sebuah simpul itu ada 3 model perhitungan ukuran menggunakan Gini index, ya, entropi atau misclassification error. Ini 3 ukuran yang berbeda. Kita lihat seperti apa ukuran impurity untuk Gini index, ya. Jadi untuk Gini index ini tingkat kemurnian dari sebuah simpul itu dihitung sama dengan 1 dikurangi jumlahan probabilitas dari kemunculan setiap kelasnya. Ini kita sebut dengan frekuensi relatif atau probabilitas ya. Dari kelas C pada simpul tersebut. Lalu jangan lupa di sini ada pangkat, jadi dikuadratkan. Nah, ukuran Gini index ini dia punya ukuran minimum 0 dan ukuran maksimumnya itu adalah 1 dikurangi 1 per jumlah kelas. Jadi misalkan kita data kita dibagi menjadi 2 kelas yang berbeda, maka
dia ya jumlah maksimumnya itu adalah sama dengan 1/1/2. Berarti sama dengan setengah. Setengah itu adalah nilai yang paling tidak murni. Ya, derajatnya ini kalau kita menggunakan Cayley Index. Yang paling murni berarti 0. Tadi kan dikatakan, saya kembali ke sini, bahwa nilai yang dianggap homogen kalau derajat impurity-nya rendah. Sedangkan yang tidak homogen, bercampur, berarti dia mempunyai derajat impurity tinggi. Sehingga dalam kondisi ini mana yang paling homogen, ya paling homogen kalau nilainya adalah 0. Sedangkan yang paling tidak homogen itu atau non homogen, maka nilainya adalah yang paling maksimal, yaitu setengah kalau kita mempunyai 2 kelas. Kalau misalkan kelas yang data kita mempunyai 3 kelas, ya maka satu nilai yang paling tidak homogennya adalah 1/1/3. Berarti nilainya adalah 2/3. Nah, sekarang kita lihat contoh di sini. Misalkan ada satu simpul, di mana simpul itu nilai jumlah ya, di sini jumlah yang masuk ke kelas C1 itu 0, di sini jumlah keseluruhan datanya ada 6. Yang masuk ke kelas 1 itu 0, yang masuk kelas 2 itu adalah 6. Nah, kondisi ini berarti bisa disimpulkan semuanya itu masuk di kelas C2. Karena semuanya masuk di kelas C2, maka ini sudah pasti dia murni sekali, atau derajat impurity-nya rendah, sangat rendah. Nah, karena semuanya dia masuk ke situ, pasti minimumnya adalah 0. Pasti dia mencapai nilai minimum, atau Gini-nya itu pasti 0. Ya. Nah, ini, kalau kita lihat kondisi yang di sini, yang di sini dulu, nih yang tengah-tengah nanti kita hitung belakangan. Karena dia terdistribusi, contoh kasus yang di sini, yang masuk ke kelas C1 itu ada 3, yang masuk di kelas C2 juga 3. Ini terdistribusi sempurna ya di kelas C1 dan kelas C2, benar-benar tidak homogen. Ya, dengan distribusi yang sama. Maka nilai Gini-nya, karena di sini hanya ada 2 kelas, pasti dia maksimal. Nah, maksimalnya berapa? Maksimalnya ini tadi, karena 2 kelas dia setengah. Nah, sekarang yang seperti ini bagaimana menghitungnya? Ya, tinggal kita masukkan ke rumus yang di sini. Ya. Yang masuk ke kelas C1, 1. Yang masuk ke kelas C2, 5. Berapa nilai Gini dari simpul tersebut? Kita masukkan ke rumus, berarti 1 per probabilitas. Jadi kita memasukkannya berdasarkan probabilitas. Probabilitas atau frekuensi relatif ya, dari kelas C1 ini yang ada di sini, itu artinya sama dengan jumlah dari data yang ada kelas C1-nya dibagi dengan jumlah data keseluruhan. Jumlah data keseluruhan di sini adalah 6. Maka untuk yang di sini itu sama dengan, ini saya beri kurung, jangan lupa, karena ini sumasi ya, berarti ini ada penjumlahan terhadap semua kelas yang ada di simpul tersebut. Nah, karena di sini ada 2 kelas, maka ini sama dengan 1/6. Dari mana 6-nya? 6-nya ini adalah data keseluruhan. 1 adalah jumlah ya yang ada di kelas, jumlah dari data kelas tersebut di simpul yang ingin kita hitung tadi. Ya. Jangan lupa ini dikuadratkan. Ya, jadi ini dikuadratkan. Ya, kemudian ditambah dengan yang satunya, yang kelas kedua, berarti 5/6 dikuadratkan juga. Jadi ini ya, ini bisa kita hitung seperti ini. Sama ya.
kuadratkan, maka hasilnya sama dengan berapa? 1 dikurangi, berarti ini kan 1/36 ditambah dengan 25/36. Berarti sama dengan 1 dikurangi 26/36. Berarti sama dengan 36 dikurangi 26, 20 ya. Sorry, 10. 10/36. Nah, 10/36 kita sederhanakan, nah, kita dapatkan hasilnya adalah 0,27. Nah, ini seperti ini cara menghitung tingkat kemurnian, ketidakmurnian sebuah simpul dengan menggunakan ukuran cair. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung yang ini, berarti sama dengan 1 dikurangi, ini jumlahnya sama, 6 ya. Berarti 2/6 dikuadratkan ditambah dengan 4/6 dikuadratkan. Total semua. Nah, kalau yang ini boleh langsung, kalaupun mau dihitung juga hasilnya pasti sama. Ya, jadi contohnya yang di sini, ini berarti 1/3/6, berarti kan setengah ya. Setengah kuadrat ditambah dengan setengah kuadrat. 3/6 kuadrat kan gitu. Setengah kuadrat ditambah setengah kuadrat kan 1/4, 2/4. Berarti 1 dikurangi 2/4, maka sama dengan 2/4 atau sama dengan setengah. Ya, itu cara menghitung derajat ketidakmurnian. Ada pertanyaan dulu? Masih belum ada. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ini tadi sudah sama ya cara menghitungnya. Sekarang yang entropi. Nah, kalau untuk entropi ini rumusnya, ini yang tadi Gini index, sekarang adalah entropi. Untuk yang entropi ini rumusnya kita menggunakan log ya, logaritma. Lognya log 2 ya. Jadi di sini adalah sama dengan minus probabilitas dari kemunculan tadi dikalikan log probabilitas. Oke ya. Nah, di sini ukuran kehomogenannya punya nilai minimumnya adalah 0, nilai maksimumnya adalah log jumlah recordnya. Jumlah recordnya. Nah, contohnya di sini kalau misalkan kondisinya kelas 1 itu ada 0, kelas 2 ada 6, maka kita bisa mendapatkan probabilitasnya dulu, boleh. Nah, kemudian baru kita kalikan di sini minus 0 minus, ini kenapa minus-minus? Ini sebenarnya jumlahan ya, karena dia jumlahan. Oh sorry, di sini ada log 2 ya, log 2. Lognya adalah log 2. Saya mungkin mengingatkan sedikit yang dimaksud dengan log 2, log base 2. Ini sebenarnya sama dengan kita menghitung ya, misalkan 2 pangkat 4 itu kan sama dengan 16. Maka log 16 base 2 itu sama dengan 4. Ini yang dimaksud dengan operasi log. Itu, jadi lognya adalah base 2. Kalau log base 10, ini ya sebenarnya sama ya. Jadi misalkan log base 10 dari 100 itu sama dengan 2. Jadi log itu sangat bergantung pada base-nya. Jadi nggak bisa semua. Nanti kalau kalian ada namanya logaritma natural, itu base-nya adalah 3,14. Atau bilangan natural ya, pi. Ini 22/7 atau sama dengan 22/7. Nah, di sini lognya adalah log 2. Ini ya. Jadi
contoh di sini, ini sama dengan min 0 log 0 dikurangi 1 log 1. Ini kalau yang seperti ini ada kalau kalian di kalkulus ya, n dikalikan log n, itu pasti hasilnya sama dengan 0. Log 0 dan log 1, ini hasilnya 0 ya. Coba nanti dihitung ya pakai kalkulator. 0, sekian-sekian gitu. Ini seperti ini. Ini harusnya 1. Jadi ini kita hitungnya menggunakan kalkulator. Boleh menggunakan kalkulator. Jadi intinya kita mencari log 0. 0 ini adalah probabilitas. Nah ini kalau kita uraikan, ini kan sama dengan min 0 log 0 ditambah dengan min 1 log 1. Karena min ini maka dia langsung aja dikalikan. Dia menjadi minus. Summation ya. Ini cara menghitung logaritma entropi ya dengan menggunakan logaritma. Kemudian yang ketiga itu adalah classification error. Kalau ini lebih mudah karena di sini errornya adalah dihitung dari 1 dikurangi nilai paling maksimum dari probabilitas. Nah, jadi antara 2 itu tadi mana yang paling maksimum, kemudian 1 dikurangkan. Ini paling gampang ya. Jadi contohnya ini probabilitas yang 0-nya 0/6, probabilitas yang 6-nya adalah 6/6. Oh sorry, saya baru ingat. Ini kenapa 0? Ini karena 0 ya. 0 dikalikan berapapun 0. Log 1 itu kan berarti 2 pangkat berapa sama dengan 1. 2 pangkat berapa sama dengan 1 kan 0. Ini kenapa 1 log 1? Ini juga 0, itu karena log 1-nya ini nilainya 0. Oke. Nah, kalau yang ini nanti kalian cari menggunakan kalkulator. Ini yang bentuk-bentuk khusus ya. Kembali ke yang ini tadi, 6/6 itu sama dengan 1. Berarti di sini kita bandingkan. Ini 0, ini 1. Mana yang paling maksimum? Yang paling maksimum adalah 1. Maksimum antara 0 dan 1. Berarti 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0. Kemudian yang di sini sama, kita cari yang paling maksimum. Maksimumnya 5/6, maka 1/5/6. Ini. Kemudian yang di sini 2/6, 4/6, berarti yang tertingginya 4/6, berarti 1 dikurangi 4/6. Ini adalah teknik yang ketiga, mengukur impurity dengan classification error. Ya. Baik, nah sekarang setelah kita mendapatkan ukuran impurity dari setiap simpul, yang berikutnya adalah kita akan menggabungkan untuk melihat splitting mana yang paling baik. Kan kiri dan kanan, anak-anaknya kan banyak. Ya, anak-anaknya banyak dan setiap simpul anak itu tadi, itu pasti punya nilai yang sendiri-sendiri. Jadi misalkan ini dia punya nilai, ini pun dia punya nilai. Demikian juga kalau misalkan ada yang kedua, seperti ini juga punya nilai, ini punya nilai, ini punya nilai. Nah, bagaimana mengukur bahwa yang ini itu lebih baik daripada yang di sini atau sebaliknya? Maka kita harus mengukur ukuran Gini atau ukuran impurity untuk splitting atributnya ini. Jadi kita hitung untuk keseluruhannya berdasarkan data dari anak-anaknya. Jadi anak-anaknya ini punya nilai-nilai sendiri, ya. Ini juga punya nilai sendiri. Kita hitung keseluruhan untuk base splittingnya.
Nah, misalkan kita menggunakan Gini, maka ukuran dari base splitting di sini itu sama dengan, kita sebut di sini Gini split, artinya Gini untuk variabel yang di sini, itu sama dengan jumlah data ini, ya, jumlah data dari setiap simpul. Jadi misalkan di simpul ini ada 5 datanya, yang di simpul sini ada 4 datanya, yang di sini ada 3 datanya. Berarti total data sebelum di split itu kan 9 tambah 3, ada 12 gitu ya. Nah, maka di sini NI per N itu sama dengan jumlah data yang di sini dibagi dengan jumlah data keseluruhan. Dikalikan Gini yang ada di sini, atau nilai impurity yang ada di sini. Demikian juga kemudian ditambahkan, ini sumasi ya, mulai dari 1 sampai dengan jumlah splitnya. Jumlah splitnya. Jadi K ini apa? Jumlah partisinya atau anaknya. Berarti kalau yang di sini ada 4 ya, berarti 4/12. Dikalikan berapa nilai yang ada di sini. Kemudian yang di sini, yang di anak yang ketiga ini berarti ya 3 per jumlah data keseluruhan, ya, dikalikan dengan nilai Gini atau nilai impurity yang ada di sini. Ya. Ini kita menggunakan contoh Gini. Ini tidak terbatas dengan Gini saja ya, sama cara menghitungnya kalau kita menggunakan entropi maupun menggunakan classification error. Nah ini ya. Nah setelah kita menghitung Gini split terbaik tadi, maka kita akan bertanya bagaimana menemukan base splittingnya, mana yang lebih baik. Nah, ini tadi kita sudah menghitung base splittingnya, ini kita sudah menghitung berapa nilai splitting indeksnya, ini juga kita sudah menghitung. Kemudian mana yang paling baik? Apakah yang lebih kecil atau yang lebih besar? Oke. Nah, maka ternyata kita perlu membandingkan gain. Gain itu dicari yang paling maksimum. Gain-nya kita cari yang paling maksimum. Di mana gain itu sama dengan ya, sebuah nilai sebelum di split, ya, sebut saja di sini adalah M0, dikurangi dengan nilai kemurnian setelah di split. Jadi gain itu adalah, saya ulangi, nilai ketidakmurnian sebelum di split dikurangi dengan nilai ketidakmurnian setelah di split. Nah, kita membandingkan gain antara setiap variabel splittingnya. Nah, misalkan ini kan dicari yang paling besar gainnya. Artinya apa? Kalau ini saya abaikan, M0-nya M0-nya pasti kan tetap ya, mau di split dengan A, mau di split dengan B, maka kondisi awalnya kan tetap. Agar gain-nya maksimal, berarti kan kita akan membandingkan antara M12 ini, yang setelah di split dengan A, dan setelah di split dengan B. Nah, agar gain-nya maksimal, kan ini kita pilih yang sekecil-kecilnya. Karena M0 dikurangi dengan M12 dibandingkan dengan M0 dikurangi M34. Kalau M34-nya ini 2 misalkan, sedangkan di sini 5 gitu ya. Yang di sini misalkan 1, maka kan hasilnya akan lebih baik kalau yang ininya 1. Karena 5 dikurangi 1 dibandingkan dengan 5 dikurangi 2 pasti lebih baik 5 dikurangi 1. Sehingga tanpa kita menghitung gain-nya, tanpa kita memperdulikan nilai M0-nya, base splitting itu ditentukan berdasarkan ya nilai
kemurnian setelah di-split itu tadi dan dipilih yang paling kecil. Dipilih yang paling kecil. Artinya kita membandingkan antara setelah splitting itu tadi antara M12 dan M34 yang di-split dengan menggunakan atribut A dan atribut B, kita pilih antara dua ini yang paling kecil. Ini. Jadi bagaimana menemukan base splittingnya adalah mencari yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Dengan menggunakan ukuran Gini splitnya ini dipilih yang paling kecil. Baik, kita lihat di sini bagaimana menghitung keseluruhan. Ya, keseluruhan Gini index, misalkan di sini parentnya, ya, kita punya data sebelum di split itu jumlah datanya ada 12. Nah, kemudian dari 12 ini di split menjadi dua simpul, simpul N1 dan simpul N2. Ya, di mana simpul N1 ada 7, simpul N2 ada 5. Sehingga pasti totalnya kembali ke 12. Ya. Di mana distribusi untuk N1 52, distribusi N2 14. Ya. Maka ini untuk menghitung Gini splitnya, kita harus menghitung masing-masing dulu. Nah, N1 berapa? Ini N1 dengan cara yang tadi. N2-nya berapa? Nah, setelah ketemu, kita akan menghitung Gini untuk keseluruhan. Ya, Gini untuk keseluruhan di split dengan B itu adalah 7/12. Kenapa 7/12? Di sini adalah 7. Total sebelum di split adalah 12. Dikalikan dengan 0,194 ini. Ya. Kemudian 5/12 yang di sini. Ditambah, jangan lupa, ya, dikalikan dengan nilai Gini yang di sini. Jadi ketemu di sini nilai Gini-nya adalah 0,333. Nah, kondisi seperti ini berarti nilai gain-nya itu adalah setengah dikurangi dengan 0,33. Ini untuk menghitung keseluruhannya. Baik, nah sekarang untuk membandingkan, kalau kita mempunyai perhitungan, ya misalkan kita ingin membandingkan antara multi-way dan two-way, ya, two-way split gitu ya. Multi-way split dan two-way split untuk data yang punya 3 nilai. Atributnya namanya car type. Dia punya 3 nilai variabel, family, sports, and luxury. Nah, ini kalau menggunakan multi-way kan masing-masing. Ya. Jadi kalau multi-way itu maksudnya semuanya dibuat cabang gitu ya. Nah sekarang kalau two-way ini kan bisa macam-macam kondisinya. Yang penting dia 2. Sport digabung dengan luxury, family, kemudian sport sendiri, family, luxury, atau bisa juga luxury sendiri, sport dan family digabung. Karena di sini bukan yang ordinal. Kalau yang nominal seperti ini, dia punya banyak kemungkinan. Nah, mana yang lebih baik? Apakah saya menggunakan multi-way atau two-way? Ini bisa dilihat dari hasilnya. Misalkan kalau dengan multi-way, dia dapatnya seperti ini, Gini-nya. Sedangkan untuk two-way, dia dapatnya seperti ini, 0,4 dan 0,419. Nah, kalau kita membandingkan semua mana yang paling baik, ya pasti yang ini yang paling baik. Karena dia yang paling kecil. Seperti itu, ya. Nah, kalau untuk atribut continue, saya di pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan, kalau penanganan untuk atribut continue, salah satunya bisa diskritisasi dulu, atau kita menghitung, mencari
nilai batas tertentu, ya, sebuah nilai tertentu, gitu ya. Misalkan V, yang nanti akan membatasi dua ini menjadi binary split, ya. Ini untuk yang binary decision. Nah, kemarin kan 80. Nah, kenapa 80 kan pertanyaannya? Kenapa kok tidak 95, kenapa tidak 60? Nah, ternyata 80 ini atau kita sebut dengan partisi, ya, nilai splitting yang terbaik ini diperoleh dengan menggunakan perhitungan Jaini tadi. Ya. Jadi di sini caranya adalah mengurutkan dulu nilai atribut berdasarkan nilainya. Ini tadi kan nilainya misalkan ini ya nilainya. Nah, ini diurutkan dulu menjadi urutan 60 sampai dengan 220. Nah, kemudian di sini kita tentukan sebuah nilai yang kita sebut sebagai nilai split. Nah, split position atau nilai splitting. Nah, nilai splitting ini kita pilih yang antara nilai-nilai. Misalkan antara 60 dengan 70. Ya, 60 dengan 70 kita pilih satu nilai antaranya. Misalkan di sini 65. Kemudian 70 sampai 75 kita pilih satu nilai, 72. 75 sampai 85. Ini 80. Jadi dipilih yang tengah-tengahnya lah gampangnya gitu. Yang paling gampang gitu. 85 sampai 90, tengah-tengahnya 87 dan seterusnya. Nah, kalau yang kurang dari 60, pilih saja salah satu yang di bawahnya. Kemudian juga yang di sini kita pilih yang di atasnya. Nah, kemudian di sini nanti kita split berdasarkan nilai ini. Jadi ini nilai V-nya ya. Jadi kita hitung ini sebagai nilai V. Nah, jadi dibagi menjadi dua kelas. Ini bagi menjadi dua kelas, lebih kecil sama dengan atau lebih besar. Jadi lebih kecil sama dengan 55. Ini kalau ini salah ya. Taxable income. Nah, dan ini lebih besar dari 55. Ini kita bagi untuk masing-masing sesuai dengan kondisi ini. Contohnya yang ini ya, 55. Kemudian dicoba juga untuk yang 65. Dihitung lagi juga untuk yang 72, dihitung juga untuk yang 80, dihitung juga untuk yang 87, dihitung juga untuk yang 92, 97, dan seterusnya. Nah, kemudian dihitung masing-masing ini, dihitung Jaininya. Didapatkan Jaini yang dipilih sebenarnya adalah Jaini yang terkecil. Sehingga kalau yang kemarin itu 80 itu kurang tepat ya, kurang tepat meskipun tidak terlalu selisih jauh. Tapi yang paling baik, yang paling murni itu adalah kalau kita menggunakan Jaininya yang 97. Harusnya maka kesimpulannya bahwa kalau kita mau menggunakan splitting untuk yang taxable income binary, kita bisa gunakan ini taxable income dengan menggunakan batas yang 97. Itu lebih kecil sama dengan 97 dan lebih besar dari 97. Karena sesuai dengan perhitungan ini, dia yang paling murni dibandingkan dengan ukuran yang lainnya. Nah, ini cara menghitung Gini Index untuk atribut kontinu. Oke, ini yang sama ya dengan untuk yang entropi, juga caranya sama. Ini gain rasio, splitting rasio, ini cara menghitungnya. Ya, ini perbandingan antara ketiga splitting kriteria tadi, entropi, Gini, dan misclassification error. Kalau untuk misclassification error ini, dia sifatnya lebih hard ya. Kalau yang ini lebih soft. Entropi dan Gini lebih soft. Memang yang paling banyak dipakai untuk metode-metode di dalam klasifikasi decision tree ini banyak menggunakan Gini.
Meskipun di entropi ini juga digunakan juga, contohnya yang menggunakan adalah ID3 dan C4.5, sedangkan untuk yang Jaime ini lebih bersifat umum. Ini ya caranya untuk yang contoh perhitungan misclassification error versus Jaime. Nggak perlu ya. Nah sekarang setelah kita mendapatkan variabel yang terbaik gitu ya, maka dalam proses Han algorithm, dari dalam proses induksi untuk membentuk pohon tadi, itu kapan berhentinya kan gitu ya? Pertanyaannya kapan kita berhenti? Jelas kondisi sempurna itu adalah kalau semuanya sudah tidak bisa di-split lagi. Jadi semuanya yang paling bawah itu sudah menjadi simpul daun. Jadi kalau sudah semuanya simpul daun, maka dia berhenti untuk melakukan splitting. Tuh, jadi berhenti kalau dia sudah terletak pada kelas yang sama, berarti semuanya sudah menjadi simpul daun. Ya. Bisa juga ada perhentian kedua adalah jika record-nya itu mempunyai nilai atribut yang sama. Jadi kalau sudah tidak bisa di-split lagi dengan atributnya habis gitu ya. Jadi meskipun itu kita split lagi ya nanti hasilnya sama, nah itu ya sudah berhenti. Jadi meskipun masih belum sempurna gitulah namanya ya, belum semuanya homogen. Nah ini juga terjadi dengan menggunakan nilai threshold. Ini kita sebut dengan early termination atau penghentian awal. Jadi belum selesai tapi kita hentikan dengan menentukan jumlah minimum ya, jumlah minimum atau nilai threshold-nya yang masuk ke dalam simpul-simpul. Nah, kondisi ini digunakan untuk mencegah terjadinya overfitting. Jadi biasanya kalau kita mau membangun pohon itu ada misalkan ditentukan maksimum ketinggian gitu. Maksimum ketinggian pohon. Maksimum ketinggian pohon misalkan 2 ya. Berarti kalau sudah 2 meskipun yang di sini masih 2 berarti bagaimana ngitungnya? Kan 2. Ini masih ada, kemudian di sini misalkan seperti ini. Nah, ini ketinggiannya 2. Nah, misalkan di sini masih ada yang harus di-split lagi, ini berhenti. Ini yang kita sebut dengan penghentian awal. Jadi apapun kondisinya, apakah dia sudah terletak pada kelas yang sama atau tidak berhenti. Ini yang kondisi penghentian. Nah, sekarang kita akan coba contohnya dengan menggunakan algoritma Han yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bagaimana proses pembentukan decision tree dengan menggunakan contoh di sini. Ya, misalkan kita punya data seperti ini. Jadi data ini mempunyai 1, 2, 3, 4 variabel. Jadi ada 4 variabel dan data ini digunakan untuk mengklasifikasikan person atau orang yang mempunyai sensitivitas mungkin ya terhadap paparan sinar matahari. Jadi di sini ada 2 kondisi klasifikasi, apakah dia terbakar gitu ya, kulitnya terbakar atau kena paparan sinar matahari ya, atau dia negatif ya. Nah, kondisi dia positif atau negatif ini ditentukan oleh 4 variabel ini tadi. Dilihat dari kondisi apa ini rambutnya, kemudian
tingginya, berat badannya, dan apakah dia menggunakan lotion atau tidak. Yeah. Untuk kondisi rambut ini dibagi menjadi 3 nilai, blonde, brown, dan red. Sedangkan tinggi itu apakah dia tingginya average, tinggi sekali atau pendek. Kemudian kalau berat badannya itu ada apakah dia ringan, ya, sedang atau berat. Kemudian yang lotionnya hanya ada dua nilai, yaitu apakah dia menggunakan lotion atau tidak menggunakan lotion. Ini dataset yang akan kita gunakan untuk membentuk decision tree. Nah, langkah pertama kita kan akan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 data. Jadi mula-mula ini kita akan kumpulkan semua data menjadi 1. Nah, kemudian kita cek dalam ke-8 data ini apakah dia terletak pada kelas yang sama. Kita lihat di sini jelas tidak ya, yang ada yang masuk ke positif, ada yang masuk ke negatif. Maka ini perlu di-split. Nah, splitnya kita menggunakan yang mana? Apakah hair, age, weight, atau lotion? Nah, untuk memilih ini kita harus menghitung ya ketidakmurnian dari setiap simpul kalau dipecah menggunakan hair, kalau dipecah menggunakan age, weight, dan lotion. Keempat-empatnya dihitung, kemudian dibandingkan. Ini. Kalau kita split dengan menggunakan hair ini kita menggunakan multi-way ya. Kita menggunakan multi-way saja yang gampang. Hair itu kan dipecah menjadi 3. Berarti kalau ini saya bagi menjadi 3. Ini ada blonde, brown, dan red. Ya. Totalnya ada 8. Ini masih begini ya. Nah, kita lihat. Yang masuk ke blonde itu ada 1, 2, 3, 4. Ya. Sebut saja di sini kalau saya beri nama nomor ya, 5, 6, 7, 8. Maka yang masuk, record yang masuk ke blonde itu ada 1, 2, 4, kemudian 8. Sedangkan yang masuk ke brown itu ada 3, 6, 7, sedangkan yang masuk ke red itu hanya 5. Perhatikan totalnya ini harus sama dengan 8 ya. Nah, kemudian kita lihat antara 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Yang kita lihat hanya blonde saja, 1, 2, 4, dan 8. Ini yang masuk ke positif ada berapa? Yang masuk ke negatif ada berapa? 1 masuk ke positif, 2 masuk ke negatif, ya, kemudian 4 masuk ke positif, 8 masuk ke negatif. Ini artinya yang masuk kelas positif itu ada 2, yang masuk kelas negatif itu ada 2 juga. Ya. Kemudian yang brown, demikian juga yang brown. Kita lihat, yang brown itu adalah 3, 6, 7. 3 masuk kelas negatif, 6 masuk kelas negatif, 7 juga masuk kelas negatif. Maka di sini yang masuk kelas positif itu adalah 0, yang masuk kelas negatifnya adalah 3. Nah, yang red karena hanya 1 ya pasti. Nah, kita lihat di sini dia masuk kelas positif. Berarti positifnya 1, negatifnya 0. Nah, seperti ini. Ini cara menentukan itu tadi ya. Komposisi dari setiap kelas
di dalam satu simpul, yang ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung Gini indeksnya. Nah, kalau kita sudah dapatkan seperti ini, kita bisa hitung Gini indeksnya. Ya. Gini indeks yang blonde sudah pasti terdistribusi sempurna karena ada 2, pasti dia nilainya setengah. Yang ini karena dia terkumpul di satu kelas saja, pasti nilainya 0. Yang di sini juga 0. Nih, dari sini ya, nih ngitungnya ya. Saya langsung saja. Ini nanti kalau tidak jelas ditanyakan ya. Dari mana ini ya? Ini tadi yang saya jelaskan di awal untuk Gini indeksnya. Nah, karena yang blonde setengah, yang red 0, yang brown 0, maka Gini untuk hair, Gini total ya, Gini split, kita sebut dengan Gini split di sini untuk hair, berarti sama dengan yang blonde, ya ini ada 4 kan tadi, berarti 4/8 total keseluruhan, dikalikan setengah, ditambah dengan yang di sini itu adalah 1/8 dikalikan 0, ditambah dengan 3/8 dikalikan 8 dari mana? 8 ya total keseluruhan sebelum di split. Ya, sebelum di split dengan hair tadi kan totalnya ada 8. Maka dari sini kita dapatkan ini setengah-setengah kan? Setengah kali setengah hasilnya 1/4. Ditambah 0, ditambah 0. Maka hasilnya ketemunya 0,25. Nah ini cara menghitung Gini split dengan data real seperti ini ya. Nah, dengan cara yang sama, kita hitung juga berdasarkan H dan berdasarkan wedge dan berdasarkan lotion. Caranya sama ya. Nah, dari situ kemudian kita hitung masing-masing. Nah, ternyata dengan H dia hasilnya 0,33, wedge-nya 0,458, lotion-nya 0,3. Ini nggak saya jelaskan ya. Caranya sama. Nah, dari sini yang paling kecil apa? Yang paling kecil adalah 0,25. Maka pada splitting yang pertama itu kita menggunakan hair. Sehingga di sini kita dapatkan splitting pertamanya hair. Nah ini. Kemudian sama pada saat seperti saya menjelaskan Han algorithm, kita cek lagi setiap simpul tadi, apakah dia terletak pada kelas yang sama. Nah, karena yang red dan brown ini dia terletak pada kelas yang sama, maka dia sudah berhenti. Ya, yang red itu dia terletak pada kelas C0, ini kalau bingung C0-nya ini adalah sunburn atau positif tadi, sedangkan yang C1-nya ini adalah negatifnya ya, atau non. Sehingga ini kalau karena dia sudah terletak pada kelas yang sama, ya sudah kita langsung rubah dia menjadi leaf. Dirubah menjadi leaf, ini juga dirubah menjadi leaf. Nah, yang belum dirubah menjadi leaf adalah yang ini. Nah, maka ini perlu di split. Nah, kita lihat yang masuk ke sini tadi adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi yang kita perhatikan sekarang hanya 1, berarti ini, 2, 4, dan 8. Yang sisanya tidak usah diperhatikan. Oke ya. Karena yang mau kita split adalah yang ini. Ini yang mau kita split. Nah, kita ulangi lagi cara yang seperti ini dengan memilih splitting atributnya itu adalah H, wedge, dan lotion. Hair nggak bisa dipakai lagi ya. Jadi hair tidak bisa dipakai lagi, tapi kita akan membagi menjadi H, wedge, dan lotion. Nah, sekarang misalkan kita bagi dengan lotion dulu. Lotion ya. Kita lihat datanya. Lotion. Di sini kan, ini kita pecah 2,
Kan gitu. Ini maksudnya gitu. Jadi ini kita pecah dua berdasarkan Lothian yang gampang. Ya. Lothian itu ada ini ya, kondisinya yes dan no. Yang yes, kemudian yang di sini. Nah, berapa? Apa saja yang masuk ke yes dan apa saja yang masuk ke no di sini? Untuk yang 1, 2, 4, dan 8 saja. Yang masuk ke yes itu adalah 2 dan 4. Yang masuk ke yes itu adalah 2 dan 4. Sedangkan yang masuk ke no itu adalah 1 dan kebalik. 2 dan 8. Salah. 2 dan 8. Yang no adalah 1 dan 4. Ingat yang di split itu hanya 1, 2, 4 dan 8. Ya, 1, 2, 4 dan 8. Oke. Nah, setelah itu kita lihat ya. Kita hitung juga di sini. 2 dan 8. 2 dan 8 yang masuk kelas 2 dan 8 ya. Berarti yang kita lihat 2 dan 8. 2 dan 8 yang masuk kelas positif itu tidak ada. 2 ini ya. Dan 8. Yang masuk kelas negatif ada 2. Yang positif itu 0. Yang negatif itu 2. Nah, kemudian 1, 4. 1, 4. Nah, yang positif 2, yang negatif 0. Positifnya 2, negatifnya. Begitu. Dan ini juga kita berlakukan untuk perhitungan yang hedge dan wedge. Ini saya memberikan contoh sampelnya untuk yang Lothian saja. Nah, sehingga kondisi berikutnya adalah seperti ini. Kalau untuk hedge, wedge, dan Lothian, ini hasilnya. Sehingga kalian paham kenapa di sini tadi 2, kenapa di sini 2. Cara ngitungnya ini tadi. Ya, cara ngitungnya adalah seperti ini. Nah, sehingga di sini kita dapatkan 2002. Gini-nya karena di sini terdistribusi di satu kelas, ini pasti 0. Ini juga 0. Nah, sehingga total Gini Lothian-nya itu adalah 0. Sedangkan wedge di sini 0, di sini setengah, di sini setengah. Ya, di sini 0, 0, di sini setengah. Nah, kita dapatkan masing-masing hasilnya seperti ini. Nah, dari ketiga perbandingan ini, ternyata yang paling kecil itu adalah Lothian. Sehingga ya, splitting yang kedua untuk membagi yang ini tadi, itu kita menggunakan yang terkecil tadi, yaitu Lothian. Kita bagi, dia menjadi 2, ya kan? Yes dan no. Nah, dengan kondisi tadi yang yes, ini tadi kan, dia terletak pada kelas yang sama, yaitu yang negatif. Sedangkan yang no, dia terletak pada kelas yang sama, yaitu positif. Berhenti. Kenapa berhenti? Karena mereka sudah terletak pada kelas yang sama semuanya. Karena semuanya sudah tidak ada yang bisa di-split lagi, inilah hasil dari ya, decision tree yang terbaik
ya, berdasarkan dataset yang di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini sebenarnya sudah selesai ya. Jadi keuntungan untuk menggunakan klasifikasi decision tree itu apa? Pembangunannya dia tidak mahal, kemudian dia juga cepat untuk mengklasifikasikannya, mudah menginterpretasikan pohon dengan ukuran yang kecil. Nah ini tapi nanti akan menjadi problem kalau datanya cukup besar. Kemudian akurasinya dapat dibandingkan dengan teknik klasifikasi lain untuk dataset yang sederhana. Jadi kalau untuk decision tree ini memang basic ya, jadi basic ya. Dia memang cocok untuk dataset yang simple, ya, kecil. Ya. Nah ini contoh decision tree model, yaitu C4.5. Ini dia menggunakan konstruksi depth first sederhana. Ya, kemudian dia mengurutkan atribut kontinu di tiap simpulnya. Dia menggunakan yang teknik seperti tadi. Teknik kalau dia menggunakan simpul untuk yang atribut-atribut kontinu. Dikatakan di sini tidak cocok untuk database yang besar. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ada tugas untuk kalian ya. Jadi tugasnya adalah bisa dilihat di tugas di Alita. Oke. Di sini ada data setnya ada 20 ya. Data setnya ada 20. Tugas kalian adalah membangun decision tree dengan menggunakan two-way split. Ya, ini jenis kelamin, tipe mobil, ukuran kaos. Hati-hati untuk yang tipe mobil, karena kalau yang tipe mobil ini ada 3 nilai. Maka kalau untuk yang menggunakan two-way split, maka kita harus membandingkan untuk semua kemungkinan. Semua kemungkinan subset dan dicari yang paling baik ya. Kemudian di sini ukuran kaos juga sama S, M, L, XL. Nah ini juga harus memperhatikan karena two-way split, maka kita harus memperhatikan. Berdasarkan dengan Gini Index. Nah kemudian kapan berhentinya? Ada dua kondisi ya, kalau sudah tidak bisa di-split lagi, dengan kondisi dia sudah menempati semuanya pada kelas yang sama, atau atribut yang dipakai untuk splitting sudah habis. Kan ini hanya 3 ya. Atributnya hanya 3, bisa jadi semuanya sudah dipakai. Sehingga sudah tidak bisa di-splitting lagi. Itu kondisi berhenti. Ini tugasnya ya. Jadi, nah ini sebenarnya ada tugasnya yang ini diabaikan dulu. Ini nanti akan saya berikan untuk materi yang berikutnya. Karena waktunya tidak akan nutut kalau saya pakai untuk menghitung optimistic approach-nya. Nah, ini masih 10 menit ya. Sebentar, apakah nutut atau tidak ya?
Optimistic. Mungkin nanti aja ini. Saya akan jelaskan ini dengan menggunakan video saja ya. Nanti saya akan rekam. Kemudian bagaimana penjelasannya karena waktunya tidak mungkin selesai untuk hari ini. Ini nanti yang penjelasan yang ini akan saya ganti dengan rekaman ya. Nah, kemudian nanti dari penjelasan itu kalian kerjakan juga yang hitung generalization error dengan menggunakan optimistic approach dari hasil decision tree yang sudah kalian tahu. Nah, seperti apa nanti optimistic approach, pessimistic approach, dan sebagainya, itu akan saya jelaskan dengan menggunakan video, karena nggak nutup waktunya. Baik, sebelum saya tutup, ini tugasnya. Di tugasnya di sini perhatikan, kerjakan soal pada kertas folio bergaris, ditulis tangan ya, jangan diketik, ini salah ya, ditulis tangan. Kalau bisa rapi ya pakai apa, tapi kalau tulisannya tidak bisa rapi, gunakan folio bergaris. Nah, ini dikerjakan seperti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Oke. Sebelum saya tutup, saya akan absen terlebih dahulu. Sebentar, ini saya stop dulu.